Salve. Shalom Aleichem. Para sahabat terkasih, hati-hatilah dengan dua racun maut yang sangat mematikan. Dua racun maut itu ialah iri hati dan dendam. Dua racun maut ini adalah pembunuh berdarah dingin. Dia akan membunuh kita secara perlahan-lahan. Ia menggerogoti diri kita dari dalam. Pertama-tama yang diserang dan digerogoti oleh dua racun ini adalah jiwa kita, batin kita, hati kita, pikiran kita, sampai ke perasaan kita. Dari dalam sampai akhirnya menguasai seluruh tubuh kita. Jiwa tidak damai, hati tidak damai, tidak tenang, pikiran juga tidak tenang, berkecamuk sembarang, perasaan was-was, gelisah, marah. Hati-hati. Orang yang dipenuhi dengan iri hati, jiwanya tak kunjung tenang. Dia tersiksa ketika lihat orang lain sukses. Ketika lihat orang lain lebih hebat dari dia, lebih pintar dari dia, dalam karier lebih sukses dari dia, jabatan lebih tinggi dari dia, dalam ekonomi harta lebih banyak dari dia. Dia tersiksa, sakit ketika lihat orang lain sukses. Itu orang iri hati. Pengalaman iri hati bukan saja pengalaman kita sekarang ini, tapi sudah dari dulu kala kita menemukan dalam kitab suci Kain dan Habel. Kain iri terhadap Habel dan membunuh Habel karena iri. Dan darah Habel menjadi persembahan yang harum semerbak di hadapan Allah di surga. Sementara Kain harus menanggung akibat dari perbuatannya. Yang berikut, Esau dan Yakub. Esau iri terhadap Yakub karena Yakub diberkati oleh Ishak, ayah mereka. Lalu kemudian anak-anak Yakub iri dengan Yusuf. Karena iri, mereka menjual Yusuf ke Mesir. Dan kemudian Yusuf dalam cerita selanjutnya kita dengar diberkati di masa kelaparan di Kana. Saudara-saudara Yusuf, anak-anaknya Yakub, bahkan sampai Yakub sendiri akhirnya juga ke Mesir, menjadi cikal bakal banyaknya orang Ibrani di Mesir. Atau cerita lain dalam konteks perjanjian baru antara si sulung dan si bungsu. Sulung begitu iri terhadap si bungsu karena ayah memperlakukan si bungsu dengan cara yang luar biasa. Anak yang hilang, yang menghamburkan harta, kemudian kembali disambut kembali oleh ayah dengan pesta yang luar biasa. Ketika si sulung iri hati, sang ayah berkata, "Iri hatikah engkau karena aku bermurah hati terhadap adikmu? Apakah Anda berhak untuk iri hati?" Hati-hati. Orang yang iri hati tidak akan pernah bahagia. Dia selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Yang berikut, racun maut yang berikut adalah dendam. Dendam ini bahaya sekali. Ini lebih mematikan dari iri tadi. Dendam itu menutup seluruh pintu rahmat. Dan kita tidak akan pernah bahagia. Dendam dan iri tadi itu seperti neraka di dunia ini. Dan kita sendiri yang kemudian membawa penjara kemana-mana. Memenjarakan diri kita. Kita sendiri yang menaruh belenggu besar dan mengikat kuk di belakang kita. Membuat kita tidak pernah bebas. Dendam. Jiwa tidak tenang. Selalu marah dengan orang.
marah dengan situasi, marah dengan siapapun. Karena dendam. Terkait dengan ini kita belajar dari dua tokoh dunia ya. Salah satunya Nelson Mandela, Presiden Afrika Selatan. Dia 27 tahun di penjara dalam politik apartheid di Afrika Selatan. Lawan politik yang memasukkan dia ke dalam penjara. Ketika dia bebas dari penjara, wartawan mewawancarai dia di depan pintu penjara dengan pertanyaan, apakah Anda dendam dengan orang lawan-lawan politikmu? Bilang, tidak. Saya memaafkan mereka, tapi tidak melupakan kesalahan mereka. Kalau saya tidak memaafkan mereka, berarti saya percuma keluar dari penjara hari ini. Saya pikul penjara kemana-mana. Lalu yang berikut, tokoh rohani Santo Yohanes Paulus II. Ketika peluru bersarang di tubuhnya, ketika sang penembak masuk ke dalam penjara, Bapak Paus mengunjunginya di penjara, mendoakannya dan mengampuninya, memaafkan dia. Dan tentu saja kita belajar dari Yesus Kristus sendiri, sang pengampun yang luar biasa. Di atas salib ia mendoakan orang-orang yang menghukumnya dengan berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan buahnya adalah dia menang atas maut, juga atas musuh dendam tadi. Maka marilah kita mawas diri dan hati-hati terhadap dua racun yang mematikan ini. Dan hindarilah dua racun itu, supaya hidup kita lepas bebas dan sukacita serta bahagia, baik di dunia ini maupun di surga kelak. Tuhan memberkati kita semua. Amin.